Halo teman, saya Ivan dari Bedes Pro Audio. Wah, udah lama nih kita nggak upload video di YouTube. Ini kita baru upload video lagi karena kita kedatangan produk spesial dari Focusrite Pro, yaitu Focusrite ISA1. Jadi Focusrite ISA1 ini adalah microphone preamp transformer, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini warnanya nih beda dari Focusrite kebanyakan. Warnanya itu abu-abu sama biru, dan ini adalah warna klasik dari Focusrite. Jadi Focusrite itu dulu bukan warna merah seperti yang kita kenal sampai sekarang ini, teman-teman. Ini adalah warna klasik dari Focusrite di awal-awal pertama Focusrite itu berdiri. Dan tampilan klasik banget, bisa teman-teman lihat di sini. Kenapa dibikin klasik kayak gini? Karena ini ada sejarahnya, teman-teman. Dulu Focusrite itu produk pertamanya itu namanya Focusrite ISA. Tipenya adalah Focusrite ISA 110. Dan kenapa itu tetap dibawa sama Focusrite sekarang? Itu karena dulu pertama kali produk Focusrite ISA 110 itu didesain sama seorang legend di professional audio bernama Rupert Neve. Beliau itu legend banget di professional audio, teman-teman. Nah, sekarang desainnya beliau itu tetap dipakai sampai saat ini, yaitu pada ISA series. Jadi Focusrite ISA1 ini adalah salah satu dari produk line ISA series. Dan ini adalah mikrofon preamp satu channel, tapi ini nggak cuman mikrofon preamp aja, teman-teman. Kita juga bisa merekam instrumen seperti electric guitar atau bass secara direct input via Focusrite ISA1 ini. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di bagian depannya ini ada input gain. Uniknya input gainnya ini ada dua, teman-teman. Yang satu ini itu step, dan yang satunya lagi ini kayak biasa, gain kayak biasa. Bedanya apa? Jadi kalau yang step ini itu fix, dia langsung menambah beberapa puluh desibel untuk sinyal yang masuk gitu, teman-teman. Kalau yang ini itu dia lebih detail nambah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cuma nambah berapa 1 desibel atau 2 desibel tuh ya kayak preamp biasanya lah. Jadi dia lebih untuk yang fine control istilahnya. Nah, terus di bawahnya itu ada phantom power. Ya, karena kalau misalkan nggak ada phantom powernya kita nggak bisa pakai condenser gitu. Terus ada phase inverse. Jadi mungkin kalau cuman satu channel kayak ISA1 ini kayaknya phase inverse buat apa ya? Kalau menurut mentor saya, kalau misalkan kita pakai condenser dengan posisi terbalik, itu better untuk menggunakan phase inverse. Nah, terus ada high pass filter untuk high pass kalau misalkan kita mungkin lagi rekam akustik gitar yang nggak perlu low frekuensi yang serendah itu kita bisa aktifin ini, jadi hasil recording kita tuh lebih bersih gitu. Lalu ada insert, jadi kita juga bisa masukin hardware insert menggunakan Focusrite ISA1 ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai kompresor langsung pas lagi rekaman itu bisa pakai hardware insert dan kita tinggal aktifin di sini. Jadi ini kayak tombol bypassnya gitu, teman-teman. Nah, terus di bawahnya ini ada switch, ada mikrofon, ada line, ada instrumen. Ketika nanti kita aktifin itu di instrumen, dia akan pindah ke sini, teman-teman. Jadi kalau udah di switch ke instrumen, kita nyoloknya harus di sini. Dan kita ngendaliin gainnya nanti ada di sini. Lalu berikutnya ada impedance selection. Jadi ada pilihan low impedance, medium impedance, high impedance, sama ISA 110. Nah, ini adalah impedance yang sama yang ada di ISA 110. Jadi itu yang originalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah ke low, medium, atau high, itu juga bisa. Nah, terus di sini ada headphone Q-Mix. Jadi kita bisa masukin headphone di sini dan kita bisa monitoring outputnya itu nanti akan masuk ke headphone kita lewat sini. Dan ini ada handle-nya juga. Dia jadi bisa lebih portable. Berbeda juga sama desain awal si 110 itu, ISA 110 itu yang bentuknya itu rack U. Jadi menurut saya ini bisa diletakkan di live room. Jadi nggak harus di control room, teman-teman bisa bawa ke live room, ditaruh di atas meja kecil. Terus nanti artisnya monitoringnya colokin headphone-nya di sini. Nanti disambung aja ke dalam control room. Gitu. Jadi nanti dia langsung nyolokin mikrofonnya di sini atau nyolokin instrumennya di sini gitu.
dan nggak harus si Focusrite Isawan ini ditaruh di control room gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya ini adalah patchingnya teman-teman. Jadi di atas itu ada hardware insert, send return, terus ada tentunya microphone input sama ada line input di sini. Nah, terus di sebelah kirinya itu outputnya. Jadi kita masukin microphone di sini. Nah, nanti outnya itu baru masuk ke audio interface. Nah, terus di sini ada direct output. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pakai yang instrumen input itu tadi, itu nanti teman-teman pakainya itu untuk ke audio interface itu yang direct output ini. Nah, ini yang di atas ini Q-Mix ya. Jadi dari audio interface outputnya itu dimasukin ke sini. Nanti dia akan keluar di headphone. Terus di sini ada view meter calibration sama peak meter calibration. Nah, tadi teman-teman bisa lihat di depan itu ada view meter yang seperti mixer analog. Jadi kita bisa ada pilihan pakai view atau kita bisa pakai si peak meter kayak biasa. Nah, itu bisa dikalibrasi dengan knob yang tadi, teman-teman. Terus berikutnya di sini ada analog to digital section. Jadi ini hanya akan aktif ketika teman-teman ada option card yang ditanam di bagian belakang panel dari Isawan ini. Nah, option card itu ada fitur Dante-nya, teman-teman. Jadi dengan adanya option card itu, kita bisa membuat Isawan ini menjadi Dante device yang bisa kita connect di environment Dante, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah lihat secara fitur yang ada di hardware-nya. Dan oh ya, satu lagi. Jadi, menurut saya ini juga bisa jadi di iBox nih, teman-teman. Karena kalau di bagian depan ini ada direct input. Terus tadi kita lihat di bagian belakang itu ada direct output juga. Dan ini ada output ke amplifier. Itu sama kayak di iBox yang kita tahu, teman-teman. Jadi dia bisa dari direct input masuk ke audio interface atau mixer. Terus nanti dia juga ada parallel output yang masuk ke dalam amplifier. Jadi bisa dapat direct input sama sound dari amplifier secara bersamaan. Cuman ini jatuhnya jadi DI box pasif ya teman-teman, karena dia masih butuh power, masih butuh listrik. Terus dengan adanya Isawan ini bedanya apa dengan preamp bawaan yang ada di audio interface? Jadi seperti yang tadi saya bahas di awal, Isawan ini hasil desainnya Rupert Neve. Colornya tentu gayanya Rupert Neve. Jadi ketika teman-teman merekam menggunakan Isawan ini, colornya akan berbeda dengan mikrofon preamp bawaan audio interface teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas semua fitur yang tersedia di Focusrite Isawan ini. Jadi selanjutnya mungkin kita langsung coba aja soundnya kayak apa. Jadi yuk kita coba. Oke teman-teman, saat ini kalian sedang mendengar suara saya dari mikrofon kondenser Evo SR1 dari Evo by Audien. Dari mikrofon ini saya langsung colok di bagian belakang panel dari Focusrite Pro Isawan ini. Selanjutnya output dari Focusrite Pro Isawan ini saya langsung masukkan ke line input dari DigiGrid IOC. Lalu dari DigiGrid IOC saya merekam ke Pro Tools. Ini adalah hasil sound dari menggunakan Evo SR1 dan Focusrite Isawan. Beginilah hasilnya teman-teman. Nah, berikut inilah hasil dari rekaman akustik gitar menggunakan setup yang sama dengan mikrofon SR1 dan Isawan lewat DigiGrid IOC. Ini dia hasilnya. Ya, itulah tadi mengenai produk yang baru sampai di BDS Pro Audio, yaitu Focusrite Pro Isawan.
Itu kita tadi udah dengar hasilnya kayak gimana. Mungkin kapan-kapan kita akan coba perbandingan hasilnya ketika kita pakai Focusrite ISA1 dengan preamp lain, seperti kita bisa coba kayak Audient ID44 misalkan, atau kita bisa coba pakai Evo 16 ya, tuh Evo 16 nanti akan kita bahas di lain kesempatan lah ya. Nah, sekian dulu video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.